Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua masih bisa bersama-sama melanjutkan kembali materi kajian dakwah kita masih dalam ilmu nahwu dengan menggunakan kitab Matan Al-Ajurumiyah atau Muqaddimah An-Nahwiyah. Yang alhamdulillah materi kita telah sampai pada pembahasan bab marfu'atil asma, ya, yang jumlahnya itu ada 7, dan yang terakhir itu adalah at-tabi' lil marfu', isim yang mengikuti pada isim yang dirofakkan. Nah, isim yang mengikuti ini jumlahnya ada 4, at-tawabi' al-arba'ah, yaitu na'at, atof, taukid, dan satunya adalah badal. Nah, kesemuanya ini hukumnya tabi'un lil man'ut, karena at-tabi' tabi'un liman utihi fala yufradu bil hukmi, tidak disendirikan hukumnya, artinya diikutkan kepada man'ut. Nah, baik, insyaallah kita akan mengkaji satu persatu tawabi al-arba'ah ini. Yang pertama itu adalah na'at, ya. Silakan dibuka kitabnya, PDF-nya, atau yang pakai matan, yang pakai syarah bisa dibuka halaman 43, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rahim syam alim hadal kitab Syekh Abdullah Muhammad bin Sulaiman jazakallahu rahmatan wa rahmatan. Allahumma inna nas'aluka taftaha qulubana wa tuwasi'a rizqana wa tutawwil umurana wa tashfi mardana wa tuqawwi imanana wa tanfa'u ulumana wa tazida imanana wa yasira jami'a umurina wa taqdi hawaijana min hawaij dunya wal akhirah barakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, amin. Babun na'ti, bab menjelaskan tentang na'at. An-na'tu tabi'un lil man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Tawabi' al-arba'ah yang pertama adalah na'at. Na'at ialah isim yang mengikuti terhadap man'utnya, isim yang dina'atinya dalam 2 hal dari 5 perkara. 2 hal dari 5 perkara ini, yang pertama adalah dalam hal i'rab, rafa, nasab, jar. Hal yang kedua itu dalam hal bentuknya, ya, dalam bentuknya yaitu ma'rifat atau nakirahnya. Nah, semua na'at dari kedua macam jenisnya na'at itu hukumnya tabi'un lil man'ut fi hadza, yakni fisna ini minal khamsah, yaitu dalam 2 hal dari 5 perkara. Sebagaimana pembagian na'at yang akan kita ketahui bersama, bahwa na'at itu terbagi ke dalam 2 macam na'at. Ada na'at hakiki, ada na'at sababi. Nah, masing-masing dari keduanya itu hukumnya tabi'un lil man'ut fisnaini minal khamsah, yaitu wajib mengikuti man'utnya dalam 2 hal ini dari 5 perkara. Hanya terkhusus untuk na'at hakiki, dia di samping mengikuti dalam 2 hal dari 5 perkara ini, dia pun mengikuti 2 hal yang lain dari 5 perkara yang lain, ya. Nah, 2 hal dari 5 perkara yang lain ini apa? Hal yang pertama itu adalah dalam hal kuantitasnya, jumlah banyaknya.
mufradkah, tasniyahkah, atau jamakkah. Ini dua hal yang lain atau hal yang ketiganya untuk na'at hakiki. Nah, hal yang keempat itu adalah dalam hal jenis kelaminnya, muzakkar ataukah muannasnya. Ini khusus untuk na'at hakiki. Jadi bisa kita simpulkan bahwa na'at hakiki itu hukumnya tabi'un lil man'ut fi arba'a minal asyrah, ya, mengikuti dalam 4 hal dari 10 perkara. Sedangkan na'at sababi itu hanya mengikuti 2 hal dari 5 perkara, ya. Ini hukum dari masing-masing kedua macam na'at ini. Apa definisi daripada na'at hakiki dan apa definisi daripada na'at sababi? Na'at hakiki ialah na'at yang merofakkan pada isim domir yang kembalinya kepada man'ut. Itu adalah na'at hakiki. Sedangkan na'at sababi ialah na'at yang merofakkan pada isim zohir yang diidofahkan pada domir yang kembalinya kepada man'ut. Itu na'at sababi. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh berikut, ya. Contoh dari na'at hakiki dan na'at sababi. Yang pertama, na'at hakiki. Kita perhatikan na'at itu ada 2. Ada na'at hakiki, ada na'at sababi. Na'at hakiki itu na'at yang merofakkan pada isim domir yang kembalinya kepada man'ut. Itu na'at hakiki. Nah, hukum daripada na'at hakiki itu wajib mengikuti man'utnya dalam berapa hal? 4 hal, ya. Dalam 4 hal dari 10 perkara. Nah, 4 hal dari 10 perkara itu apa saja? Hal yang pertama ini dalam hal i'rab, rafa, nasab atau jar. Hal yang kedua ini dalam hal bentuknya, ya, ma'rifat ataukah nakirah. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga dalam hal kuantitasnya, kamiyahnya, apakah mufrad, apakah tasniyah ataukah jamak. Ini hal yang ketiga. Nah, hal yang keempat itu dalam hal jenis kelaminnya, muzakkar ataukah muannas. Ini hal yang keempat. Jadi na'at hakiki itu tabi'un lil man'ut fi hadhihi fi arba'a minal asyrah, dalam 4 hal dari 10 perkara. Coba kita lihat salah satu contohnya, ja'a Zaidun al-alimu misalkan. Kelihatan tidak? Atau tulis di sini. Ini udah mau habis. Mau habis ini. Yalah. Kita lihat contoh yang sudah ada aja ya. Ja'a Zaidun al-alim, atau kita angan-angan lah. Contoh ja'a Zaidun al-alim. Nah, mahalu syahid lafaz al-alimu. Datang Zaid yang alim. Ini al-alimu adalah na'at daripada Zaidun sebagai man'utnya. Nah, tujuan daripada didatangkannya na'at ialah untuk muwaddih, untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan siapa? Menjelaskan man'utnya yang masih belum jelas. Karena kalau belum ada na'at, ja'a Zaidun, Zaid datang, itu masih ada kemungkinan Zaid yang lainnya. Kira-kira ini Zaid siapa ya yang datang? Bisa jadi Zaid yang itu misalkan yang ada alimnya, karena mungkin ada 2, ada Zaid yang alim, ada Zaid yang ghairu alim. Nah, ini kan masih ada kemungkinan antara Zaid yang alim ataukah Zaid yang ghairu alim. Nah, didatangkannya na'at itu untuk muwaddih li matbu'ihi aw li man'utihi, untuk menjelaskan keberadaan man'utnya. Nah, na'at al-alimu disebut dengan na'at hakiki. Kenapa disebut dengan na'at hakiki? Karena na'at ini adalah
naat yang merofakkan pada isim domir yang kembalinya itu kepada man'ut. Yang kalau kita takdirkan jaa Zaidun al-alimu huwa ay huwa Zaidun, ya. Nah, al-alimu yang merofakkan pada domir, tidak ada isim zohir setelahnya, ini berarti naatnya disebut dengan naat hakiki, ya. Naat hakiki, yaitu naat yang menjelaskan matsbu'nya atau man'utnya yang beramal merofakkan pada domir yang kembalinya kepada man'ut itu. Nah, hukum dalam segi i'rabnya atau dalam segi lafadznya itu naat hakiki tabi'un lil man'ut fi arba'a minal asyrah, yaitu mengikuti dalam 4 hal dari 10 perkara. Nah, hal yang pertama itu mengikuti dalam hal i'rabnya. Kita lihat al-alimu dirofakan. Karena apa? Karena mengikuti man'utnya yang juga dirofakan karena menjadi fa'il. Kedua, mengikuti dalam hal ma'rifatnya, ya, ma'rifatnya. Bukti ma'rifatnya itu ada apa? Bukti ma'rifatnya adalah adanya al. Ini al sebagai bukti ma'rifatnya. Karena apa? Karena mengikuti Zaidun yang juga ma'rifat. Ma'rifatnya Zaidun itu dari segi apa? Dari segi nama alamiah. Karena alamiah termasuk daripada isim-isim ma'rifat. Kemudian hal yang ketiga yang selanjutnya adalah dalam hal kamiyahnya. Kuantitasnya, mufradnya, tasniyah ataukah jamaknya. Zaidun ini mufrad, tasniyah ataukah jamak? Oh, mufrad. Maka al-alimu juga mufrad. Ya. Al-alimu tidak dibaca al-alimani atau al-alimunanda. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dalam hal tazkir wa ta'nis, yaitu dalam hal jenis kelaminnya, muzakkar atau muannas. Nah, Zaidun ini muzakkar atau muannas? Jelas muzakkar. Nama laki-laki, maka al-alimu juga harus muzakarkan. Maka kita baca al-alimu, tidak dibaca al-alimatu, ya. Ini satu contoh untuk naat hakiki. Atau satu contoh lain untuk lebih memperjelas. Yang muannasnya misalkan Ja'at Hindun Fadilatun misalkan. Mahalu syahid al-fadilatu, bukan fadilatunya, al-fadilatu. Ja'at Hindun al-fadilatu. Al-fadilatu ini naatnya lafaz Hindun. Disebut dengan naat hakiki. Karena apa? Karena dia merofakkan pada isim domir yang kembalinya itu kepada man'utnya, yaitu lafaz Hindun. Yang kalau kita takdirkan Ja'at Hindun al-fadilatu hiya, ay hiya Hindun. Itu ya. Nah, hukum daripada naat hakiki ialah tabi'un lil man'ut fi arba'a minal asyrah. Mengikuti dalam 4 hal dari 10 perkara. Ini 4 hal 10 perkara. Ini ya. Nah, coba kita cek satu persatu. Dalam hal i'rab, al-fadilatu dirofakan karena mengikuti man'utnya yang juga dirofakan. Kemudian hal yang kedua, ma'rifat. Al-fadilatu ada alnya. Kenapa? Karena mengikuti man'utnya yang juga ma'rifat, yaitu Hindun, nama. Nama alamnya yaitu isim ma'rifat. Kemudian hal yang ketiga, apa? Ifrad. Al-fadilatu mufrad. Kenapa mufrad? Karena mengikuti Hindun yang juga mufrad. Ini hal yang ketiga. Hal yang keempat, dalam hal tazkir wa ta'nis, jenis kelaminnya laki atau perempuan. Al-fadilatu dimuannaskan, ada tak marbutonya al-fadilatu. Kenapa? Karena tabi'un lil man'ut fi ta'nisihi, dalam muannasnya. Maka jelas Ja'at Hindun al-fadilatu, ataupun contoh yang sebelumnya Ja'at Zaidun al-alimu, ini contoh-contoh dari naat hakiki, ya. Mungkin untuk naat hakiki sedikit lebih mudah dalam penerapan hukumnya. Yang sedikit perlu kita perhatikan lebih seksama itu adalah naat sababi. Makanya perlu untuk kita perhatikan lebih seksama lagi dalam penerapan hukum naat sababi. Karena naat sababi itu dia mengikuti man'utnya hanya dalam 2 hal saja, yaitu 2 hal yang pertama,
i'rab dengan bentuknya saja, ma'rifat atau nakirahnya. Sedangkan dua hal yang terakhir, yaitu ifrad, tasniyah, jama', tazkir dan ta'nis, ini tidak mengikuti man'utnya. Contoh, ja'a Zaidun al-alimu abuhu. Ini. Ya, jelas enggak kira-kira di situ? Ini enggak. Udah. Ditulis. Ja'a Zaidun al-alimu abuhu. Ya, kita angan-angan lah kalau belum jelas ya. Ja'a Zaidun al-alimu abuhu. Mahalu syahid lafaz al-alimu. Ini na'at daripada lafaz Zaidun, ya, yang didatangkan sama fungsinya muwaddih liman'utihi, menjelaskan man'utnya. Na'at ini disebut dengan na'at sababi. Kenapa disebut dengan na'at sababi? Karena dia ar-rafi' lismi zahir al-mudhaf ila dhamir al-a'id ila man'utihi. Karena dia na'at yang merofakkan pada isim zahir, yaitu lafaz abuhu, ya, al-alimu abuhu. Kita ingat pada penjelasan sebelumnya di awamil mi'ah bahwa ada lafaz-lafaz yang yushbihu al-fi'la, yaitu diantaranya isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabah, itu yushbihu al-fi'la, sehingga dia bisa merofakkan fa'il, juga bisa menasabkan maf'ul. Berarti al-alimu di sini juga bisa merofakkan fa'il. Nah, fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah isim zahir yang terletak setelahnya. Sehingga ja'a Zaidun al-alimu abuhu, di situ al-alimu merofakkan pada isim zahir yang dijadikan sebagai fa'ilnya, yang isim zahir tersebut dimudhofkan pada domir, yang domir tersebut kembalinya kepada man'ut. Ja'a Zaidun al-alimu abuhu, ayhunya itu kembali kepada Zaidun. Sehingga kalau kita takdirkan ja'a Zaidun al-alimu abu Zaidin, gitu ya. Bapaknya Zaid, datang Zaid yang bapaknya itu alim. Nah, hukum daripada na'at sababi itu tabi'un lil man'ut fi isnain minal khumsa faqat, ya. Perhatikan, na'at sababi itu mengikuti man'utnya, yaitu mengikuti lafaz Zaidun hanya dalam dua hal yang pertama saja. Ya, dua hal dari 5 perkara yang pertama saja. Apa dua hal yang pertama ini? Nah, ini hanya rofa, i'rab jangan dengan bentuknya saja. Rofa, nasab, jar atau tahrif dan tangkirnya saja. Coba kita lihat yang pertama dari segi i'rab. Ja'a Zaidun al-alimu, dirofakan karena tabi'un li Zaidin fi raf'ihi. Karena mengikuti lafaz Zaidun dalam rofanya. Karena Zaidun sebagai fa'il rofa, maka al-alimu pun dirofakan. Ini dalam hal yang pertama. Dalam hal yang kedua, ta'rif wa tangkir, ma'rifat dan nakirah. Ini pun mengikuti man'utnya. Al-alimu ma'rifat. Karena apa? Karena man'utnya juga ma'rifat, yaitu lafaz Zaidun yang sebagai alam. Alam itu minal ma'arif, termasuk daripada isim-isim ma'rifat. Maka al-alimu ini sudah mengikuti hukumnya man'ut dalam apa? Dalam dua hal dari 5 perkara yang pertama, yaitu dalam hal i'rab dan dalam hal bentuknya saja, ya, statusnya saja, yaitu ma'rifat atau nakirah. Nah, kemudian dipertanyakan bagaimana hukum dua hal yang terakhir, ya, hukum dua hal yang terakhir, ifrad, tasniyah, jama', tazkir dan ta'nisnya. Ini bagaimana hukumnya? Nah, adapun mengenai dua hal yang terakhir, dua hal dari 5 perkara yang terakhir, ini na'at lafaz al-alimu itu dihukumi seperti hukumnya fiilnya fa'il, ya, seperti hukumnya fiilnya fa'il. Nah, di sini kita perlu mengingat-ingat kembali dalam bab fa'il, di mana salah satu daripada hukumnya fa'il itu fiilnya fa'il, satu,
harus dimufradkan walaupun fa'ilnya tasniyah atau jamak, ya. Awas, ingat-ingat. Hukumnya fi'ilnya fa'il itu yang pertama adalah wajib dimufradkan walaupun fa'ilnya tasniyah atau jamak, kecuali mengikuti lughatnya akalunil barakis yang berpendapat bahwa fi'ilnya fa'il itu harus mengikuti fa'ilnya mufrad, fi'ilnya mufrad, fa'ilnya tasniyah, fi'ilnya tasniyah, fa'ilnya jamak, fi'ilnya juga jamak. Itu akalunil barakis. Tapi jumhur nahwiyin itu menyatakan berpendapat bahwa fi'ilnya fa'il itu harus dimufradkan walaupun fa'ilnya tasniyah atau jamak. Sehingga dalam hal yang pertama dari dua hal yang terakhir, ifrad, tasniyah, dan jamak, ini na'at sababi itu dimufradkan selama-lamanya walaupun fa'ilnya tasniyah atau jamak, ya, walaupun fa'ilnya tasniyah atau jamak. Terus yang perlu kita perhatikan lagi adalah yang dimaksud daripada walaupun fa'ilnya itu tasniyah atau jamak ialah fa'ilnya fi'il, ya, awas, fa'ilnya fi'il, bukan fa'ilnya na'at, ya. Contoh, ja'a Zaidun al-alimu abuhu, fa'ilnya fi'il mana? Zaidun, ya. Ini mufrad. Al-alimu ini dalam hal yang ketiga itu bagaimana hukumnya? Dimufradkan, ya, dimufradkan walaupun fa'ilnya tasniyah atau jamak, karena dihukumi seperti hukumnya fi'ilnya fa'il. Sehingga walaupun fa'ilnya fi'il itu tasniyah atau jamak, tetap na'at sababi itu wajib dimufradkan. Kenapa? Karena hukumnya na'at sababi dalam hal yang ketiga itu dihukumi seperti hukumnya fi'il, yaitu yang pertama dimufradkan walaupun fa'ilnya tasniyah atau jamak. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang dimaksud daripada walaupun fa'ilnya tasniyah atau jamak ialah fa'ilnya fi'il, yaitu lafaz Zaidun. Sehingga walaupun fa'ilnya fi'il seperti lafaz Zaidun ini ditasniyahkan, misalkan ja'a az-zaidani atau ja'a az-zaiduna, ini tetap al-alimu tetap dimufradkan. Nah, yang terpengaruh tasniyah jamak itu bukan na'at sababinya, bukan, melainkan domirnya. Sehingga nanti yang berpengaruh itu adalah domirnya. Misalkan kita ganti ja'a az-zaidani al-alimu abu huma, ya, abu huma. Atau kita ganti jamak, ja'a az-zaiduna al-alimu abuhum. Itu domir humnya yang berubah dari hu ke huma, dari huma ke hum, ya. Awas, diperhatikan. Ini hukumnya na'at sababi dalam hal yang ketiga, ya, atau dua hal yang terakhir, yaitu dalam hal ifrad, tasniyah, jamak. Na'at sababi hukumnya disamakan seperti hukumnya fi'ilnya fa'il, yaitu yang pertama adalah dimufradkan walaupun fa'ilnya tasniyah atau jamak. Dan yang dimaksud dengan perkataan walaupun fa'ilnya tasniyah dan jamak ialah fa'ilnya fi'il, bukan fa'ilnya na'at. Karena fa'ilnya na'at beda lagi, bukan Zaidun, tapi abu ini, abuhu itu adalah fa'ilnya na'at. Nah, itu nanti untuk hukum yang kedua. Ini hukum yang pertama, ya, hal yang ketiga. Nah, kemudian hal yang terakhir, yang keempat, tadzkir dan taknis. Dalam hal yang keempat, dalam hal tadzkir dan taknis, na'at sababi itu hukumnya dihukumi sama seperti hukumnya fi'ilnya fa'il,
yaitu apa? Dimuzakarkan atau dimuannaskan ketika fa'ilnya itu muzakkar atau muannas. Nah, yang dimaksud dengan fa'ilnya muzakkar atau muannas dalam hal ini ialah fa'ilnya na'at. Awas, beda. Bukan fa'ilnya fi'il. Kalau tadi sebelumnya dalam hal yang ketiga itu al-alimu nasababi itu disesuaikan dengan hukumnya fi'il dalam hal dimufradkan selama-lamanya walaupun fa'ilnya itu tasniyah atau jamak. Itu yang dimaksud dengan walaupun fa'ilnya tasniyah atau jamak ialah fa'ilnya fi'il. Tapi dalam hal yang terakhir ini tadkir dan ta'nis, bahwa na'at sababi dalam hal tadkir dan ta'nis dihukumi sama seperti hukumnya fi'il, yaitu dimuzakarkan ketika fa'ilnya muzakkar, dimuannaskan ketika fa'ilnya muannas, kecuali ketika muannasnya itu adalah muannas majazi. Ya, di pembahasan sebelumnya itu kan seperti itu. Bahwa hukumnya fa'il itu salah satunya lagi adalah fi'ilnya fa'il harus dimuzakarkan ketika fa'ilnya muzakkar dan dimuannaskan ketika fa'ilnya muannas dengan syarat muannas hakiki. Berbeda ketika muannasnya muannas majazi, maka boleh dibaca dua. Boleh dimuzakarkan, boleh juga dimuannaskan. Nah, na'at sababi itu dalam hal tadkir dan ta'nis, yaitu dalam hal yang keempat, ini hukumnya sama seperti hukumnya fi'ilnya fa'il. Apa hukumnya fi'ilnya fa'il dalam hal tadkir dan ta'nis? Hukumnya ialah dimuzakarkan ketika fa'ilnya muzakkar, dimuannaskan ketika fa'ilnya muannas. Namun yang dimaksud daripada fa'il di sini ialah bukan fa'ilnya fi'il seperti yang pertama, tapi fa'ilnya na'at. Coba kita lihat. Al-alimu abuhu. Fa'ilnya na'at mana? Abu, ya, abu. Nah, abu ini fa'ilnya na'at. Muzakkar apa muannas? Abun. Abun muzakkar. Maka na'at sababi al-alimu di sini juga dimuzakarkan. Berbeda ketika fa'ilnya na'at itu muannas. Misalkan al-alimatu ummuhu. Nah, al-alimatu ummuhu. Ja'a Zaidun al-alimatu ummuhu. Maka al-alimatu ini na'at sababi yang dalam hal tadkir ta'nisnya ini dimuannaskan. Kenapa dimuannaskan? Karena mengikuti fa'ilnya na'at. Yang mana fa'ilnya na'at dalam contoh tadi al-alimatu ummuhu, yaitu umun, dan umun itu muannas, maka hukumnya juga dimuannaskan. Maka kita baca Ja'a Zaidun al-alimatu ummuha. Apa ummuhu? Bunyinya kembali ke Zaidun. Paham tidak? Atau contoh lain. Misalkan Ja'a rijalun fadilun abuhum. Misalkan Ja'a rijalun fadilun abuhum. Mahal syahid lafad fadilun. Lafad fadilun ini na'at sababi. Kenapa dikatakan na'at sababi? Karena dia merofakkan pada isim zahir yang dimudofkan pada domir. Yang domir itu kembalinya kepada man'utnya. Fadilun abuhum ini dirofakkan oleh fadilun. Maka disebut dengan na'at sababi. Nah, hukum na'at sababi itu tabi'un lil man'ut fi isnain minal khamsah faqat. Hukumnya mengikuti man'ut, yaitu lafaz rijal, dalam dua hal, dalam 5 perkara saja. Dalam 2 hal dari 5 perkara saja. Apa 2 hal ini? 2 hal ini i'rab dengan bentuknya atau statusnya ma'rifat nakirah. Dalam hal i'rabnya fadilun dirofakkan. Karena apa? Karena mengikuti rijal yang dirofakkan. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, dalam hal tangkirnya, nakirahnya. Kenapa? Karena rijalun juga nakirah. Tidak ada alnya, rijalun. Kalau ar-rijal baru ma'rifat. Tapi tidak ada alnya, ini nakirah. Maka fadilun sebagai naatnya juga dinakirahkan. Kita baca
al-fadilun, bukan al-fadilu, bukan. Ya, sudah. Na'at sababi itu mengikuti man'utnya dalam dua hal ini saja. Sudah. Adapun dua hal yang terakhir, ifrad, tasniyah, jama' dan tadzkir, tanis, ini tidak melihat man'utnya, tapi apa hukumnya? Hukumnya adalah dihukumi seperti hukumnya fiilnya fa'il. Nah, hukumnya fiilnya fa'il itu salah satunya ada dua. Yang pertama itu hukumnya fiilnya fa'il dalam hal ifrad, tasniyah, dan jama' itu hukumnya dimufradkan selama-lamanya walaupun fa'ilnya tasniyah atau jama'. Ya, kecuali lughat akalunil baraghis yang berpendapat bahwa fiilnya fa'il itu harus disesuaikan dengan fa'ilnya. Ketika fa'ilnya tasniyah, maka fiilnya juga tasniyah. Ketika fa'ilnya jama', maka fiilnya juga jama'. Itu lughat akalunil baraghis. Tapi jumhur nahwiyin itu berpendapat bahwa fiilnya fa'il itu dalam hal ifrad, tasniyah, dan jama' itu tetap dimufradkan selama-lamanya walaupun fa'ilnya fi'il itu tasniyah atau jama'. Sehingga dalam contoh di sini ja'a Zaidun al-alimu abuhu. Al-alimu ini na'at sababi. Ya, na'at sababi. Yang dalam hal ifrad, tasniyah, dan jama' atau hal yang ketiga ini hukumnya itu dihukumi sama seperti hukumnya fiilnya fa'il. Yang hukumnya itu ada dua. Yang salah satunya hukum yang pertama adalah dalam hal ifrad, tasniyah, dan jama' itu hukumnya wajib dimufradkan selama-lamanya walaupun fa'ilnya fiil itu tasniyah atau jama'. Dalam contoh ini mufrad, jelas kalau mufrad yang ikuti mufrad lagi. Ja'a Zaidun al-alimu. Ketika tasniyah bagaimana? Ketika tasniyah pun sama, dimufradkan. Contoh, ja'a az-zaidani al-alimu. Tetap dimufradkan. Nah, yang terpengaruh tasniyah atau jamaknya itu bukan na'at sababinya, melainkan domir, ya, melainkan domir yang ada pada fa'ilnya itu na'at yang kembali kepada man'utnya. Nah, domir itulah yang akan berubah sesuai dengan berubahnya fa'il. Ketika fa'ilnya tasniyah, ja'a az-zaidani al-alimu abu huma, ya, abu huma. Ketika jama', ja'a az-zaiduna al-alimu, tetap al-alimu. Ya, tetap al-alimu karena hukumnya fi'ilnya fa'il itu dimufradkan selama-lamanya walaupun fa'ilnya fi'il itu tasniyah atau jama'. Nah, yang berubah jama' itu adalah domirnya. Ja'a az-zaiduna al-alimu abuhum. Itu humnya yang berubah. Dari hum menjadi huma, dari huma menjadi hum. Ya. Ini hukumnya na'at sababi dalam hal ifrad, tasniyah, dan jama'. Yaitu hukumnya dihukumi sama seperti hukumnya fiilnya fa'il. Yang mana hukumnya fiilnya fa'il ada dua. Yang pertama adalah dalam hal ifrad, tasniyah, dan jama' itu hukumnya dimufradkan selama-lamanya walaupun fa'ilnya fi'il, tasniyah, atau jama'. Paham ya? Itu hal yang ketiga. Hal yang terakhir yaitu tadzkir dan ta'nis. Na'at sababi al-alimu ini sama hukumnya adalah dihukumi sama seperti hukumnya fiilnya fa'il, yang mana hukumnya fiilnya fa'il itu ada dua. Yang pertama tadi dalam hal ifrad, tasniyah, dan jama' itu wajib dimufradkan. Itu hukum yang pertama. Nah, hukum yang kedua dari hukum fiilnya fa'il itu adalah dimuzakarkan ketika fa'ilnya muzakar, dimuannaskan ketika fa'ilnya muannas. Hanya bedanya kalau yang pertama itu melihat fa'ilnya fi'il, itu melihat Zaidun sebagai fa'ilnya fi'il,
Tapi kalau untuk yang kedua ini dalam hal tadzkir dan ta'nis itu mengikuti fa'ilnya na'at. Awas ya, fa'ilnya na'at, bukan fa'ilnya fi'il. Jadi ketika fa'ilnya na'at muzakkar, maka na'atnya pun muzakkar. Ketika fa'ilnya na'at muannas, maka na'atnya pun muannas. Kita lihat dalam contoh ini. Ja'a Zaidun al-alimu abuhu. Mana fa'ilnya na'at? Fa'ilnya na'at adalah lafaz abun. Ini abuhu. Nah, abuhu muzakkar, maka na'atnya juga harus muzakkar. Sekarang kalau kita ganti, misalkan fa'ilnya na'at muannas. Ja'a Zaidun al-alimatu ummuhu. Nah, baru di sini al-alimatu dimuannaskan. Kenapa kita baca al-alimatu? Itu karena melihat fa'ilnya na'at itu juga muannas. Ya. Paham tidak? Ya. Ini hukumnya na'at sababi dalam dua hal yang terakhir, yaitu dalam hal kamiyah, ifrad, tasniyah, jama', dan dalam hal jenis kelamin, tadzkir dan ta'nis. Ini hukumnya disamakan atau dihukumi sama seperti hukumnya fi'ilnya fa'il. Yang mana hukumnya fi'ilnya fa'il itu ada dua. Yang pertama hukumnya fi'ilnya fa'il dalam hal ifrad, tasniyah dan jama', yaitu dimufradkan selama-lamanya walaupun fa'ilnya fi'il, tasniyah atau jama'. Itu. Hukumnya fi'ilnya fa'il yang kedua adalah dimuzakarkan dan dimuannaskan sesuai dengan fa'ilnya fi'il itu. Nah, tapi yang di sini adalah fa'ilnya na'at, untuk na'at sababi. Nah, ketika fa'ilnya na'at itu muzakkar, maka dimuzakarkan. Dan ketika fa'ilnya fa'ilnya na'at itu muannas, maka juga dimuannaskan. Paham ya? Ini hukum untuk na'at sababi, ya. Na'at yang merofakan pada isim zahir yang dimudhofkan pada isim domir yang kembalinya kepada man'utnya. Hukumnya tabi'un lil man'ut fi arba'ah minal asyrah. Itu ya. Kaidahnya itu kita pahami. Adapun contoh itu bisa kita ubah-ubah sendiri. Yang penting kaidahnya itu kita benar-benar telah memahami, baru kemudian kita terapkan sendiri-sendiri dalam contoh-contohnya, ya. Itu na'at pembagiannya na'at hakiki dan na'at sababi. Taqulu qama Zaidun al-aqilu. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Marartu bi Zaidin al-aqili. Ini contoh-contoh na'at hakiki. Kemudian aqsamul ma'rifat. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Al-ismu al-mudmar, wasmul alam, nahu Zaidin wa Makkah, wasmul mubham, nahu hadhihi, hadani, hatani, haula, wasmul ladzi fi al-alif wal lam, dan isim yang terdapat alif lamnya, nahu ar-rajul wal ghulam, wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ah, dan lafal-lafal yang dimudhafkan pada salah satu dari keempat isim-isim tadi, ya. Ini menjelaskan tentang macam-macamnya isim ma'rifat. Jadi isim itu ada dua. Kayaknya ada yang tertinggal ya. Saya baca syarahnya soalnya. Definisi nakiro dan ma'rifat belum dibaca. Ada tidak di matan? Ada kan? Coba lihat di matanya. Tuh ada, iya. Maaf, saya melihat syarahnya, jadi tidak melihat matan. Kalau di matan itu ada penjelasan nakiro dan ma'rifatnya. Ya, coba kita lihat matanya. Wan nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Isim nakirah ialah setiap isim yang maknanya syai', menyeluruh,
di semua jenis-jenisnya. La yakhtassu bi wahid duna akhar, yang tidak tertentu dengan satu dan mengesampingkan yang lain. Rojulun itu nakiro, karena apa? Karena maknanya rojulun ini syai'un fi jinsihi, menyeluruh ke dalam semua jenisnya. Laki-laki siapapun itu laki-laki, semuanya masuk ke dalam apa? Kategori rojulun. Begitupun imro'atun, ya semua perempuan itu masuk ke dalam kategori imro'atun. La yakhtassu bihi wahid, tidak tertentu satu orang duna akhor, mengecualikan yang lain atau mengesampingkan yang lain. Ini isim nakirah. Wa taqribuhu, nah mudahnya, sederhananya definisi daripada isim nakirah ialah kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi, yaitu setiap lafaz yang patut bisa untuk dimasuki alif lam. Jadi setiap lafaz yang patut, yang layak untuk dimasuki alif lam, maka itu berarti isim nakirah, ya. Maka itu berarti isim nakirah. Nah, apa kriterianya? Kriteria daripada lafaz yang bisa dimasuki oleh al. Kriteria daripada lafaz yang bisa dimasuki al ialah lafaz yang maknanya umum. Nah, sehingga dimasuki al itu fungsi tujuannya adalah untuk memakrifatkan. Misalkan rojulun itu kan maknanya umum, laki-laki, banyak laki-laki itu, tidak hanya satu. Nah, karena maknanya umum, sehingga bisa tidak kalau misalkan dimasuki al. Dikatakan bisa, rojulun bisa dimasuki al, kita baca ar-rojulu. Kenapa bisa dimasuki al? Alasannya bisa dimasuki al adalah karena rojulun maknanya umum dan tujuan serta fungsi dimasuki al adalah untuk memarifatkan. Sehingga makna daripada ar-rojul adalah laki-laki tertentu, tidak semua laki-laki. Ini ciri daripada lafaz yang patut untuk ditambahi atau dimasuki al. Berbeda lafaz yang tidak patut atau tidak layak untuk dimasuki al. Seperti contoh misalkan lafaz yang sudah ma'rifat, sudah tertentu. Misalkan nama seseorang, ada seseorang bernama Zaidun misalkan, atau Muhammadun. Ini kemudian ditambahi al, Az-Zaidu atau Al-Muhammad misalkan. Maka ini alnya ia tidak berfaedah tarif atau tidak memarifatkan. Sehingga kita katakan bahwa Zaidun ini pada hakikatnya dia tidak bisa dimasuki al. Kenapa dikatakan tidak bisa dimasuki al? Karena maknanya Zaidun sudah ma'rifat, yaitu nama seseorang yang bernama Zaidun, tertentu untuk seseorang yang bernama Zaid, yaitu asyakhsu al-musamma bi Zaidin. Itu sehingga tidak patut, tidak layak, tidak bisa untuk dimasuki al. Maka berarti lafaz-lafaz yang tidak bisa dimasuki al itu bukan nakiro, karena definisi daripada isim nakiro mudahnya, sederhananya adalah setiap lafaz yang patut, bisa, layak untuk dimasuki al, yaitu setiap lafaz yang maknanya masih umum sehingga dimasuki al, fungsi dan tujuannya adalah untuk mema'rifatkan, ya. Itu definisi daripada isim ma'rifat. Astagfirullahaladzim. Ini itu nakiro, ya. Definisi daripada nakiro yang sederhananya adalah setiap lafaz yang bisa, patut, layak untuk dimasuki al, yaitu setiap lafaz yang maknanya itu umum. Itu adalah isim nakiro. Nah, ini benar ini, ya. Ma'rifatu khamsatu asya. Jadi benar bacanya, yang salah ada yang terlewat. Jadi sebelum nakiro itu kita membaca wal ma'rifatu khamsatu asya awalan. Karena tadi saya membaca syarahnya, jadi saya nggak melihat matannya. Yang saya kira sebelum ma'rifat itu nakiro dulu, nakiro baru setelah itu ma'rifat. Ternyata benar, wal ma'rifat dulu baru kemudian nakiro. Tidak apa-apa, kita balik kembali ke ma'rifat. Jadi wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Jadi isim ma'rifat itu ada 5. Pertama adalah isim domir, kedua isim alam,
Isim domir contohnya seperti ana, anta, itu salah satu contoh daripada isim domir. Isim alam contohnya Zaidun, Makkah, dan sebagainya. Isim mubham contohnya seperti hadza, hadihi, haula. Isim isyarah itu isim mubham karena masih samar. Wal ismu alladzi fi alif wal lam, dan isim yang dimasuki alif lam itu juga masuk ke dalam kategori isim ma'rifat. Ar-rajul, al-ghulam, wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba, dan lafal-lafal yang diidofahkan pada salah satu keempat isim-isim tadi. Itu semuanya adalah isim ma'rifat. Nah, selain daripada 5 isim ma'rifat ini, ada satu isim ma'rifat yang a'raful ma'arif qabla hadhil ma'arif. Ada satu isim yang paling ma'rifatnya isim nakirah sebelum dari ma'rifatnya isim yang 5 ini. Apa isim yang paling ma'rifatnya isim nakirah? Isim yang paling ma'rifatnya isim nakirah sebelum isim-isim ma'rifat yang 5 ini, dia adalah lafzul jalalah. Itu lafzul jalalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, lafaz Allah itu adalah lafaz yang paling ma'rifatnya isim nakirah. Dan itu adalah fatwanya Imam Sibawayh. Sehingga ada satu kisah diceritakan oleh ulama bahwa ada salah seorang, mungkin muridnya beliau, itu bermimpi ketemu dengan beliau. Nah, di dalam mimpinya beliau ditanya oleh malaikat, "Wahai Sibawayh, amal apa yang telah kau perbuat? Amal apa yang telah engkau lakukan sehingga amalmu itu sangat banyak sekali dan aku kerepotan dalam menulisnya?" Kemudian Mas Sibawayh nggak tahu apa ya amal saya. Mungkin karena ini, mungkin saya nulis ini, mungkin ini. Enggak, bukan. Ternyata dijawab oleh malaikat itu bahwa sebab amalmu yang sangat banyak ini adalah dengan sebab fatwamu yang mengatakan bahwa inna a'rafal ma'arif qabla hadhil ma'arif huwa lafzul jalalah. Bahwa lafaz yang paling ma'rifatnya isim ma'rifat sebelum daripada isim-isim ma'rifat yang ini, itu adalah isim ma'rifat lafzul jalalah. Itu kerennya Imam Sibawayh. Nah, ada lagi satu kisah juga di mana Imam Sibawayh berselisih pendapat dengan gurunya, yaitu Imam Khalil Al-Farahidi. Nah, Imam Khalil Al-Farahidi, pencetus ilmu arud, yaitu beliau pernah berselisih pendapat dengan muridnya, yaitu Imam Sibawayh. Berselisih dalam hal apa? Berselisih dalam hal penentuan isim ma'rifat ini, tingkat kemarifatan isim ma'rifat. Jadi tingkat kemarifatan isim ma'rifat setelah lafzul jalalah, yaitu menurut Imam Khalil Al-Farahidi bahwa a'raful ma'arif ba'da lafzil jalalah huwa ismul mudmar. Bahwa isim yang paling ma'rifatnya isim setelah lafzul jalalah ialah apa? Isim domir. Itu menurut gurunya. Tapi berbeda menurut muridnya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh malah berpendapat inna a'rafal ma'arif ba'da lafzil jalalah huwa alam. Itu adalah isim alam, bukan isim domir. Tapi karena guru kan, sehingga masih belum bisa menerima begitu saja pendapat muridnya sebelum benar-benar hujjahnya itu kuat. Sehingga Imam Sibawayh itu berpikir, merenungi untuk menemukan cara, teori, trik untuk bisa menjelaskan hujjahnya kepada gurunya, bahwa pendapat beliau mengatakan a'raful ma'arif ba'da lafzil jalalah huwa ismul alam wa ba'dahu baru isim mudmar. Akhirnya beliau menemukan satu ide. Jadi beliau menemukan satu ide dengan cara apa? Dengan cara beliau berpura-pura sowan, berkunjung ke rumahnya gurunya ini, Imam Khalil Al-Farahidi. Nah, beliau berkunjung ke rumahnya, kemudian beliau mengetuk pintu. Tuk, diketuk pintunya,
Nah, di sini beliau sengaja dengan triknya beliau bermaksud ketika nanti gurunya menjawab, siapa yang ketuk? Man, misalkan min, misalkan kalau kita di sini, min. Nah, nanti beliau bermaksud untuk menjawab dengan menggunakan isim domir. Beliau dengan menggunakan isim domir. Min, beliau jawab, ana. Min, beliau jawab, ana. Sampai ketiga kali dijawab dengan jawaban isim domir, ana, sampai akhirnya kesel kan? Iya, ana siapa? Saya tidak paham. Ana itu ana siapa? Baru kemudian dijawab, ana ya syekhi Sibaweh. Saya Sibaweh, muridnya panjenengan misalkan. Baru setelah itu dibuka, malu beliau. Di situ beliau langsung menyadari apa? Menyadari bahwa sesungguhnya isim domir itu masih belum jelas, masih belum marifat. Buktinya beliau masih menanyakan, anak-anak siapa? Anak-anak saya masih belum paham. Tapi setelah diganti dengan menggunakan isim alam, anak Sibaweh tilmizukum ya syekhi, baru beliau paham. Ini berarti menunjukkan bahwa isim alam itu lebih makrifat daripada isim domir. Paham tidak? Ini menurut beliau, sehingga beliau cerdasnya bermain, sehingga beliau menjadi imamun nahwiyin minal basriyin, imamnya ulama nahwu dari kalangan Basrah. Nah, akhirnya di satu kisah diceritakan karena malunya seorang guru ya terkalahkan hujahnya oleh murid Imam Sibaweh, akhirnya beliau meninggalkan tempatnya, kampung halamannya untuk uzlah, bermunajat kepada Allah, meminta ampun dan berdoa agar minta diberikan ilmu baru yang tidak dimiliki oleh orang-orang sebelumnya, sehingga nama beliau itu juga tidak begitu dipermalukan oleh orang karena merasa dikalahkan oleh muridnya, sehingga beliau benar-benar meminta kepada Allah untuk bisa diberi satu ilmu yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang sebelumnya, sehingga pada akhirnya kemudian beliau dianugerahi satu keilmuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang sebelumnya, yaitu ilmu A'rud wal Qawafi, ya, ilmu A'rud wal Qawafi. Tapi karena ta'adubannya murid kepada gurunya, tetap yang dicantumkan di kitab-kitab nahwu itu adalah isim domir itu lebih didahulukan daripada isim alam. Sehingga di sini wal ma'rifatu khamsatu asya'a al ismul mudmar nahwu ana wa anta. Baru setelah itu isim alam. Wal ismul alam nahu Zaidin wa Makkah. Itu yang kedua. Isim domir, kita tahu sebelumnya domir ada berapa? Ada dua. Ada domir baris, ada domir mustatir. Domir baris itu ada berapa? Ada dua. Ada domir baris muttasil, ada domir baris munfasil. Domir baris muttasil ada berapa tingkah? Ada 3 tingkah. Fi mahallir raf'i, fi mahallin nasbi, fi mahallil jarri. Contoh, fi mahallir raf'i darabtuma ila akhirih. Itu fi mahallir raf'i. Fi mahallin nasbi darabahuma darabahunna. Itu fi mahallin nasbi menjadi maf'ul. Contoh, fi mahallil jarri mamrurun bihi misalkan. Bihina itu semuanya fi mahallil jarri. Nah, itu untuk domir muttasil yang ada 3 tingkah, mahal rafa, mahal nasab, mahal jar. Kemudian kemudian domir muttasil, domir munfasil. Nah, domir munfasil itu hanya ada 2, yaitu munfasil mahal marfu dan munfasil mahal mansub. Tidak ada munfasil yang mahal majrur. Munfasil yang mahal marfu apa? Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Itu yang domir munfasil mahal marfu. Domir munfasil yang mahal mansub iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyyaka iyyakuma iyyakum iyyaki iyyakuma iyyakuna iyyaya iyana. Itu domir munfasil mahal mansub. Domir munfasil mahal majrur tidak ada. Ini untuk domir baris, muttasil dan munfasil. Kedua, domir mustatir yang ada 2. Domir mustatir
yang mustatir wujuban dengan domir mustatir yang mustatir jawazan. Yang mustatir wujuban seperti domir mustatir yang ada pada fi'il amr, idrib zaidan, yang takdirnya idrib anta zaidan, tidak bisa ditampakkan. Atau yang mustatir jawazan seperti yadribu amron ay yadribu huwa. Ini boleh yadribu huwa, boleh yadribu langsung ke zaidan. Itu domir mustatir imma wujuban wa imma jawazan. Kedua adalah isim alam. Isim alam pun ini ada 4 klasifikasi. Ada isim alam bi'atibaril wad'i, ada bi'atibari al-isti'mal, ada lagi bi'atibari lafzi, ada lagi bi'atibaril makna. Pertama, bi'atibaril wad'i, dengan melihat wad'nya, maka alam terbagi ke dalam apa? Yaitu terbagi ke dalam alam asma, alam kunyah, dan alam laqab. Alam asma ya nama, seperti kita nama-nama biasa. Nah, alam kunyah itu alam yang didahului oleh lafaz abun, umun, ibnun, bintun, itu alam kunyah. Alam laqab ya alam yang mayus'iru bil madhi aw izam, lafaz yang menunjukkan pada mana memuji atau mencela, seperti Zainal Abidin misalkan, itu memuji Zainal, hiasan orang-orang yang beribadah. Atau ang-funaka, funaka ini celaan orang bodoh. Yaitu alam bi'atibaril wad'i terbagi ke dalam 3 macam alam. Alam asma, alam kunyah, alam laqab. Kedua, alam bi'atibari istimal. Alam bi'atibari istimal ini terbagi ke dalam berapa? Terbagi ke dalam 2, yaitu alam murtajal dengan alam manqul. Alam murtajal itu alam yang asli. Alam asli, nama asli yang sebelumnya itu belum digunakan untuk nama-nama yang lainnya. Jadi benar-benar nama asli. Seperti ya Makkah, itu nama asli. Atau misalkan ya Makkah, Madinah, itu nama-nama murtajal, artinya nama yang memang dari awalnya digunakan untuk nama, tidak digunakan untuk yang lainnya. Nah, lawan daripada murtajal itu adalah alam mangkul. Nah, makna daripada mangkul itu dipindah. Artinya dipindah, sebelum dipindah dia digunakan untuk yang lain, yaitu digunakan untuk sifat misalkan. Kayak Nasir ini kan nama yang mangkul karena pindahan dari sifat. Atau misalkan yang lain juga bisa sama, Mansur ataupun Mahmud, Muhammad, itu semuanya adalah alam-alam mangkul. Karena apa? Karena sebelum dia dijadikan sebagai nama, itu sebelumnya dia dijadikan sebagai sifat, sehingga disebut dengan mangkulan, yaitu nama yang dipindah. Dipindah dari apa? Dipindah dari penggunaan sebelumnya. Atau masdar, itu juga irfan, itu juga mangkul karena pindahan dari masdar. Itu alam bi'tibaril istimal. Ketiga, alam bi'tibaril lafzi, melihat daripada lafaznya. Alam bi'tibaril lafzi ini terbagi kepada 2. 1 alam mufrad, 2 alam murakkab. Alam mufrad cuma 1, Muhammad, Ahmad, Mahmud, itu 1 mufrad. Tapi kalau yang murakkab seperti Muhammad Muhammad Arif, Muhammad Zainal Abidin, itu yang murakkab, ya, itu yang murakkab. Itu alam bi'tibaril lafzi. Yang keempat adalah alam bi'tibaril maknawi, alam dengan memandang maknanya. Nah, alam dengan melihat maknanya itu ada 2. 1 alam syakhs, 2 alam jenis. Alam syakhs, alam yang digunakan untuk nama seseorang tertentu. Ya, nama seseorang tertentu, Zaidun, Ahmad, Muhammad, Arif, itu nama-nama syakhs, isim tertentu, yaitu untuk seseorang tertentu. Nah, kalau isim jenis itu digunakan untuk nama jenis, ya, bukan 1 orang saja. Misalkan Usama itu kan nama bagi macan, ya, kelompok macan.
Ini tidak berarti nama daripada macan. Kalau nama daripada macannya mungkin ada namanya nama macan tutul, ada macan belang, atau ada macan apa, itu nama macannya. Atau enggak, macan tutul itu maksudnya ke jenis juga ya. Misalkan ada macan dinamai dengan apa, misalkan namanya macan apa namanya, nama macan biasanya Becky misalkan, Becky ya nanti apa misalkan Zak atau apalah, pokoknya namanya macan tertentu, maka itu namanya syakhs, karena tertentu untuk satu macan. Tapi kalau untuk keseluruhan, untuk kelompok, maka itu disebut dengan alam jenis, yaitu bi'tibaril makna. Jadi alam ada 4, bi'tibaril wad'i, bi'tibaril isti'mal, bi'tibaril lafzi, dan bi'tibaril maknawi atau maknanya. Wal ismu mubham, kemudian isim mubham. Nahwu hadza wa hadhi wa haula, isim mubham itu isim yang masih samar. Nah, kesamarannya itu sebelum menjelaskan musyar ilaihnya. Jadi ini itu ini, kalau ini masih samar. Tapi kalau ininya ini sudah ditunjuk, itu tidak samar lagi. Jadi kalau ini masih samar. Ini mana Ustaz? Masih samar. Tapi kalau ini saya tunjuk, ini tidak samar lagi karena sudah jelas. Jadi samarnya isim isyarah itu ketika memandang sebelum adanya musyar ilaih. Tapi setelah memandang adanya musyar ilaih, maka tidak jelas lagi. Tidak jelas lagi, melainkan sudah menjadi jelas. Ini, itu masih umum, masih samar. Tapi kalau sudah ditunjuk, ini hadal kitab, zalikal kitab, itu sudah jelas. Tapi kalau hanya ini, itu masih samar, ya. Wal ismu alladhi fihi alif wal lam. Kemudian isim yang dimasuki oleh alif lam. Nah, macam-macam alif lam itu juga sudah dijelaskan sebelumnya ya, panjang. Nahu ar-rajul wal ghulam. Maka ar-rajul wal ghulam ini disebut dengan isim ma'rifat. Tapi al yang dimasukkan di sini yaitu mengecualikan al zaidah dengan al apa satunya? Al zaidah ya. Al zaidah ini dia tidak memberikan ta'rif. Karena apa? Karena ya hanya zaidah, tidak ada maknanya, tidak memberikan makna ma'rifat. Wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'. Karena salah satu daripada al itu kan ada al mu'arifah. Nah, di sini yang dimaksud dengan al itu al mu'arifah yang terbagi kepada dua macam. Ada al mu'arifah al ahdiyah, ada al mu'arifah al jinsiyah. Mu'arifah al ahdiyah ada lil ahdi zikri, ada lil ahdi zihni, ada lil ahdi hudur. Sedangkan yang al jinsiyah, ada al jinsiyah listighraqi khasaisil afrad, ada yang lil haqiqah. Itu sudah dijelaskan sebelumnya. Wa maudifa ila wahidin min hadhil arba'. Dan semua lafaz-lafaz yang diidofakan pada keempat isim-isim tadi, semuanya itu menjadi ma'rifat. Gulamu ana, gulamu zaidin, gulamu hadza, gulamur rajul, itu semuanya ma'rifat. Dan ma'rifatnya isim-isim yang dimudofkan itu tergantung pada apanya? Tergantung pada isim yang dimudofinya, atau tergantung pada mudhof ilaihnya. Ketika mudhof ilaihnya itu adalah isim alam, maka ma'rifatnya ya berada pada tingkatan isim ma'rifatnya alam. Ketika dimudhofkannya itu pada isim yang dimasuki al, maka tingkat kema'rifatannya pun yaitu sesuai dengan tingkat kema'rifatan isim yang dimasuki al, ya, itu melihat pada mudhof ilaihnya. Kecuali ilal mudhof ilal mudmar fa innahu fi darajatil alam. Kecuali ketika dimudhofkannya itu pada isim domir, maka tingkat kema'rifatannya itu tidak setara dengan kema'rifatannya isim domir, tapi dia fa innahu fi darajati ismil alam. Tapi tingkat kema'rifatannya isim yang diidhofakan pada domir itu berada pada tingkat kema'rifatannya isim alam, ya. Jadi masing-masing daripada kelima isim ma'rifat ini memiliki tingkat. Yang paling ma'rifat lafzul jalalah. Nah, setelah lafzul jalalah ini baru satu persatu isim alam menurut Imam Sibawi. Tapi kalau yang jumhur ini isim domir dulu ya. Isim domir, isim alam,
kemudian isim yang dimasuki al, keempat isim yang dimudofkan. Nah baru yang kelima isim apa dulu tadi? Isim domir, isim alam, isim mubham dulu ya, isim mubham, baru isim yang dimasuki al, dan yang terakhir adalah isim yang dimudofkan pada salah satu daripada keempat ini isim. Itu isim ma'rifat. Wan nakiratu kullu ismin sya'in fi jinsi la yahtasu bi wahidun duna akhar. Ini sudah dijelaskan tadi, terbalik penjelasannya, mohon maaf. Yaitu setiap isim yang maknanya menyeluruh dalam semua jenisnya, tidak tertentu dengan satu orang mengecualikan atau mengesampingkan yang lainnya. Wa taqribuhu kullu ma salaha dukhul alif wal lam alaih nahwa ar-rajuli wal faras. Sedangkan makna sederhananya, definisi mudahnya adalah setiap lafaz yang patut layak untuk dimasuki al, yaitu setiap lafaz yang maknanya umum sehingga dimasuki al, tujuan fungsinya adalah untuk memakrifat. Contohnya adalah ar-rajul wal faras, maka kedua contoh ini juga termasuk isim nakirah ya. Isim nakirah melihat awalnya, tapi kalau melihat sekarangnya ya menjadi ma'rifat karena sudah dimasuki al. Jadi ciri daripada isim nakirah itu adalah isim yang bisa dimasuki al. Nah ketika dimasuki al nggak lagi menjadi nakirah, menjadi ma'rifat. Hanya cirinya daripada isim nakirah adalah isim yang bisa dimasuki al. Ketika sudah dimasuki al, nggak lagi jadi nakirah, malah menjadi ma'rifat. Itu isim nakirah. Mungkin sampai di sini saja materi kita. Semoga bisa dipaham, bisa dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Babul atfi wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.